Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil pengerjaan pemrograman game kami, yaitu yang berjudul Save My Princess, yang disusun oleh kelompok kami yaitu kelompok 2 dari kelas TI 2017A. Di sini anggotanya yaitu ada Haryus Riharyanto, Farul Hakmi, Jihad Albusjaini, Rifkaldi Dwi Saputra. Dosen pembimbing dari mata kuliah pemrograman game ini yaitu Bapak Rio Arhyat Kristiawan MKOP. Nah, di pertama di sini saya akan menjelaskan tentang storyline-nya. Game berjudul Save My Princess ini adalah sebuah game bergenre adventure dan action berbentuk tiga dimensi. Pemain berperan sebagai pria yang akan menjadi seorang calon pahlawan bagi seorang putri. Pemain diharuskan untuk mengalahkan prajurit-prajurit tengkorak dan bos tengkorak yang telah menculik putri dari kerajaan. Namun, karena terhalang oleh sebuah sungai yang besar, pemain harus mencari jalan untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cara membuat jembatan atau sebuah perahu terlebih dahulu. Setelah jembatan atau perahu selesai dibangun, pemain harus mengalahkan prajurit dan bos tengkorak yang sedang berpatroli di sekitar kurungan atau penjara yang mengurung sang putri. Jika pemain kalah dan gagal mengalahkan para prajurit tengkorak beserta bosnya, maka permainan akan gagal dan selesai. Namun, jika pemain berhasil mengalahkan para prajurit dan bosnya serta menyelamatkan sang putri, maka permainan akan selesai. Lalu selanjutnya ada di storyboard. Pada scene 1 ini, di awal pembuatannya, nantinya player akan membuat jembatan sebelum menyeberangi sungai. Nah, namun karena kesulitan dalam mencari skripnya itu, maka pembuatan jembatannya itu dibuat manual, yaitu kami menggunakan software Blender yang kemudian diimport ke Unity 3D. Nantinya pemain akan menyeberangi sungai dengan melewati jembatan untuk menyelamatkan putri dan mengalahkan prajurit musuh. Nah, di scene selanjutnya yaitu di scene 2 ini, saat player menyeberangi sungai melewati jembatan, para prajurit tengkorak yang berukuran kecil akan maju dan menghadang player untuk melewati jembatan. Dan di scene selanjutnya yaitu scene 3, ketika para prajurit tengkorak yang berukuran kecil tadi berhasil dikalahkan, selanjutnya player akan melawan bos tengkorak. Jika pada saat pertarungan dengan para prajurit dan bos tengkorak gagal, maka sistem akan menampilkan kondisi gagal dan permainan harus diulang. Namun saat bos berhasil dikalahkan, tubuh dari bos tengkorak akan menghilang dan akan muncul sebuah kunci yang nantinya digunakan untuk melepaskan sang putri dari kurungan. Lalu berikutnya di game object. Di sini ada main karakter yaitu namanya Alucard. Main karakter ini nantinya akan bergerak ke depan, belakang, kiri, dan kanan, serta mengayunkan pedang untuk mengalahkan musuh dan juga melompat. Lalu selanjutnya ada Hayabusa atau pembantu. Pergerakannya sama, yaitu ke depan, belakang, kiri, dan kanan, mengayunkan pedang dan melompat. Hanya saja Hayabusa ini pembantu dari main karakternya atau dia bertindak sebagai NPC. Lalu selanjutnya ada Mia atau putrinya. Nanti Mia ini akan diselamatkan oleh main karakter. Lalu ada Small Bunny. Small Bunny ini musuh yang kecil, tengkorak yang kecil. Nantinya dia pergerakannya sama, ke depan, belakang, kiri, dan kanan, mainkan pedang, melompat. Lalu selanjutnya ada Big Bunny. Big Bunny ini bos yang akan dikalahkan nanti di akhir permainan. Pergerakannya masih sama, cuman
dia tingkat kesulitannya itu agak naik, jadi berbeda dengan para prajurit tengkorak yang kecil. Nah, untuk konsep leveling sendiri pada game ini yaitu player per player nantinya akan menghadapi prajurit tengkorak yang kecil terlebih dahulu, di mana tingkat kesulitannya itu masih terbilang rendah, tidak terlalu susah. Kemudian setelah semuanya dikalahkan, yang prajurit kecil tadi, nantinya kita akan melawan bosnya, di mana tingkat kesulitannya itu akan agak susah, agak susah dikalahkan. Nah, selanjutnya engine game yang digunakan. Kelompok kami menggunakan engine game Unity yang merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multi-platform yang didesain untuk mudah digunakan. Unity itu bagus dan penuh perpaduan dengan aplikasi yang profesional. Editor pada Unity dibuat dengan user interface yang sederhana. Editor ini dibuat setelah ribuan jam yang mana telah dihabiskan untuk membuatnya menjadi nomor satu dalam urutan ranking teratas untuk editor game. Grafis pada Unity dibuat dengan grafis tingkat tinggi untuk OpenGL dan DirectX. Unity mendukung semua format file, terutama format umum seperti semua format dari art application. Unity cocok dengan versi 64 bit dan dapat beroperasi pada Mac OS X dan Windows, dan dapat menghasilkan game untuk Mac, Windows, Wii, iPhone, iPad, dan Android. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.